matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah beserta seluruh rekan-rekan guru yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali beraktivitas, sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul dalam acara ini. Salawat dan salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan kita sebagai umatnya. Semoga kita mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Marilah kita buka acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Menginjak pada acara inti, dipersilahkan kepada Ibu Nenda SPD untuk membawakan materi tentang diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD 2 Sudraharja, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana Nabiana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu Guru yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Namun sebelum menginjak pada materi, untuk menambah semangat kita pada siang hari ini, ketika saya bilang SD 2 Sudraharja, maka Bapak dan Ibu Guru menjawab SD Sudraharja siap, bisa, luar biasa. Siap? Siap? SD 2 Sudraharja bisa, luar biasa. Terima kasih. Ya, saya yakin yang hadir di sini merupakan Bapak Ibu Guru yang hebat, yang selalu siap melakukan perubahan positif sehingga mampu menciptakan pembelajaran yang berpusat pada manusia. Baik, Bapak Ibu, seperti yang telah dikatakan oleh pengatur waktu, bahwa pada kesempatan ini saya mendapatkan tugas pada pendidikan guru penggerak, yaitu melakukan aksi nyata penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baik Bapak Ibu, sebelum menginjak pada materi, sebelumnya saya ingin bertanya ya kepada Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Ada yang bersedia untuk menjawab? Apa itu budaya positif? Silakan. Siapa yang bersedia untuk menjawab? Budaya positif. Budaya itu apa? Positif itu apa? Budaya kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat itu. Baik. Sudah cukup. Ya, siapa lagi? Siapa lagi? Dari sebelah sini, Bapak.
baik. Ya, ya. Jadi budaya itu kan kebiasaan ya, positif berarti kebiasaan yang baik. Kita lihat ya, budaya positif. Nah, ini definisi budaya positif. Budaya positif di sekolah artinya nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dalam budaya positif ini ada beberapa konsep yang akan kita pelajari. Di antaranya, yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini yang pertama, perubahan paradigma belajar. Menurut salah satu pakar mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, maka ubahlah sikap kita atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, maka ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan kejelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini adalah perubahan paradigma dari stimulus respon kemudian berubah ya menurut teori kontrol. Ya, Bapak Ibu saya harus hati-hati sekali kalau ketinggalan huruf R-nya di bahasa ya huruf ya. Di sini ada stimulus respon yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Nah, menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian, menurut stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Namun, dari perubahan paradigma menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya. Kemudian, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu menurut stimulus respon. Kalau menurut teori kontrol, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini adalah menurut stimulus respon. Namun, dari paradigma
pujian, ya. Jadi seseorang melakukan sesuatu itu karena memiliki tujuan tertentu. Baik, Bapak dan Ibu, ya, supaya tidak jauh di sini ada es krim ya, sebentar. Saya membutuhkan dua orang, ya, dua orang yang pertama tugasnya mengepakkan tangan dan rekannya berusaha membujuk untuk membuka kepala tangan tersebut. Siapa yang bersedia untuk mempraktekkan kegiatan buka tutup? Silakan, Bapak, Ibu, siapa? Siapa? Ibu Yani? Atau Ibu Nani? Pasang ya? Semua peserta bagaimana bersedia? Ya, baik, silakan maju ke depan dan tepuk tangan untuk rekan kita. Ya, silakan Pak Asep rujuk yang bagus memujuknya supaya Ibu Destri mau membuka tangannya. Namun Ibu Destri juga harus berusaha mengepalkan tangan. Ya, bayangkan di dalam kepala Ibu merupakan sesuatu yang berharga, ya, sesuatu yang berharga yang sangat penting untuk kehidupan Ibu, ya, gitu. Bayangkan di dalam kepala tangan Ibu merupakan salah satu sesuatu yang berharga yang sangat berarti untuk kehidupan Ibu. Dan Bapak harus berusaha sekuat tenaga, ya, membujuk sekuat tenaga agar rekan Bapak mau membuka kepala tangan tersebut. Baik Bapak, Ibu siap? Silakan dimulai. Salah merayu perempuan gimana Pak? Biasanya laki-laki itu sudah merayu. Jadi coba saya pinjam tangan Anda untuk melakukan Rayuannya tadi Pak. coba lihat dulu tangannya. Boleh dibuka? Boleh ya, satu lagi coba. Nggak boleh. Langsung dibuka. Yang satu lagi, saya ingin dia membuka tangan dua-duanya mau bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Kenapa? Kok nggak bisa? Yang satu lagi yang kanan coba. Karena kalau membuka tangan ini sangat penting untuk siswa dan kepentingan untuk sehat olah. Ya, bayangkan Ibu itu adalah sesuatu yang sangat berharga untuk kehidupan Ibu. Satu. Mohon Ibu, itu di belakang itu sekali untuk melihat rongga tangan tersebut. Coba ya, yang kiri, yang satu lagi, seperti ini coba. Baik, terus Bapak, semangat Bapak. Yang satu lagi. Ayo, Satu. Ya. Kok bisa seperti itu? Satu lagi coba, satu lagi. Longgarkan. ayo Bapak, masih ada? Masih ada kata-kata yang belum dikeluarkan Bapak, ayo. Sudah menyerah? Waduh. Baik Bapak, terima kasih dan tepuk tangan untuk rekan kita. Rekan yang tadi menggambarkan bahwa Ibu Desi tadi tidak bersedia membuka tangannya. Bagaimanapun Pak Asep tadi berusaha sekuat tenaga untuk meraih Ibu supaya membuka kepala tangannya. Itu sebagai gambaran bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain, ya. Tapi ketika memang ada yang bersedia membuka, ya berarti dia nantinya sedang membuka diri untuk dikontrol oleh orang lain, ya. Baik, mungkin ada yang bersedia lagi, Pak Iin, sama Ibu Yani, sama Ibu Nia. Dicoba Pak Iin, ingin tahu saya agak rayuan mau mulai. Ya, Pak Iin itu, rayuan tentunya, ya Pak Iin dikeluarkan Pak Iin supaya rekannya mau membuka kepala tangannya.
merupakan tangan ibu merupakan sesuatu yang berharga dan sangat penting untuk kehidupan ibu. Dan untuk bapak, silakan bapak sekuat tenaga untuk membujuk rekannya supaya mau membuka kepala tangannya. Ya, dimulai 3, 2, 1. Coba bukakan tangan kepalanya. Bahasa Inggris aja. Buka kepala tangannya. Pengen yang merah katanya bapak. Sama ini sama dompetnya. Pasti nggak mau. Ini HP 10 juta. Coba buka tangan. Aduh, ada apa ya? Bapak tetap nggak mau kita nggak pernah ada 10 juta. Apa ya? Coba bapak dikembangkan lagi dari lautnya. Ini angka ada 10 juta nggak mau ini. Dompet isinya juga 15 juta ini nggak mau. Cuma Ayo pak, berpikir berpikir. dan dulunya dulu nggak mau. Ini sama dompetnya. Sampai dompetnya ibu masih nggak mau. Nggak mau juga ini. Iya masih ada pak? Nah, udah. Atau beneran? Ibu masih belum bersedia membuka tangannya? Tidak ya, baik. Terima kasih ya, ibu, bapak, guru, kalian semuanya ya. Jadi itu ya ibu, bapak, guru, jadi sekali lagi ya dalam posisi kontrol dirinya. Jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri, bukan orang lain gitu ya. Tapi ada kalanya seseorang mau dikontrol oleh orang lain. Baik, selanjutnya kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang disiplin. Ya. Makna disiplin di sini artinya dalam budaya kita biasanya makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Namun beda dalam budaya positif, ya. Dalam budaya positif itu kita dituntut untuk menciptakan disiplin yang menyenangkan terhadap peserta didik. Nah, menurut kaidah dewasa, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguhpun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sederhana-sederhana, ya. Tetapi itu sama saja, jika kita tidak dapat melakukan self-disiplin, maka wajiblah penguasa lain ini di sini artinya orang lain, ya. Wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, ya. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Nah, ini menurut saya juga sama, ya, sependapat dengan ajaran Dewan Tara menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, di sini ibu materi selanjutnya, ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja 5 kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama, untuk bertahan hidup. Yang kedua, untuk penguasaan. Kemudian, yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian, yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, untuk mencari kesenangan. Ya, jadi seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Ya, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa
Ketika seorang murid, ya, nah ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, nah di sini seorang guru harus paham bahwa hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi salah satu kebutuhan dasarnya, itu ya. Jadi ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai-nilai kebajikan universal. Ada yang tahu? Nilai-nilai kebajikan universal, ya. Sekarang kita dituntut menerapkan nilai-nilai kebajikan universal yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Masih ingat Ibu Bapak dimensi profil pelajar Pancasila yang pertama apa? Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, 6 dimensi atau 6 pilar profil pelajar Pancasila Ibu dalam kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka masih ingat? Yang pertama tadi apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, gak ada yang tahu. Mandiri kita bagus. Terus apa lagi? Bergotong royong. Berkebinekaan. Wow, pintar dorong sama partai. Berkebinekaan global. Apa lagi? Bernalar kritis. Apa lagi? Masih ada? Kreatif. Ya, mandiri sudah disebutkan. Ya, baik, tadi diulang kembali. Jadi 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu yang pertama apa, Bu? Beriman dan bertakwa kepada serta berakhlak mulia. Yang kedua apa ini? Yang masih semangat dengan HP-nya? Pak ini dimensi profil pelajar Pancasila yang kedua apa? Mandiri. Mandiri, bagus. Kemudian yang ketiga? Gotong royong, terus? Berkebinekaan global, terus? Kreatif. Sudah? Iya. Ya, jadi di sini, nah, ya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan nilai-nilai kebajikan, ya, salah satunya tadi nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sebutkan. Namun masih banyak nilai-nilai kebajikan sebenarnya, ya, yang mencakup tadi berakhlak mulia itu contohnya apa saja? Kira-kira nilai-nilai kebajikan yang berakhlak mulia yang mencakup di dalam akhlak mulia itu seperti apa? Yang harus diterapkan kepada siswa-siswi kita? Saling menghormati, menyayangi. Terus apa lagi? Jujur. Apa lagi? Sopan. Terus? Disiplin. Terus? Ya, itu adalah salah satunya yang disebutkan lagi ya, kebajikan-kebajikan yang harus diterapkan kepada siswa. Bapak, Ibu guru bagaimana bersemangat? Masih. Baik. Ya, di sini coba lihat di sini ada salah satu contoh kasus ya. Ya, saya minta bisa tolong dibacakan oleh salah satu yang ada di sini, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi kelas salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan maksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak ya. Jadi di sini kasusnya Ibu Ambar ya yang menghadapi salah satu siswa ya yang sering
meminta bekal makan siang kepada temannya dengan secara paksa. Ya. Nah, kasus di sini menurut Bapak Ibu guru, apa yang akan Anda lakukan kalau mendapat kasus seperti ini? Bagaimana? Yang pertama menasihati dulu. Kemudian ada lagi? Ayo ibu bapak dihubungkan dengan materi yang sebelumnya tadi yang lima kebutuhan dasar manusia. Memberi makan. Iya, memberi makan. Terus apa lagi? Memberi uang, memberi. Baik, bertanya alasannya, ya mengapa dia melakukan hal seperti itu, ya. Jawaban bapak dan ibu sudah jelas sekali. Jadi yang pertama, ya, memanggil anak tersebut, menanyakan apa alasannya. Karena seperti yang sudah tadi dikatakan bahwa setiap tindakan manusia itu mempunyai tujuan tertentu. Nah, dalam kasus ini, Doni, ya, yang suka memaksa meminta bekal-bekalnya, ini berarti alasannya kenapa kira-kira? Ya, mungkin dia salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Ya, salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Mungkin tidak dikasih makan oleh orang tuanya. Ya, mungkin di rumahnya belum makan. Gitu, ya. Setelah kita mengetahui alasannya, baru kita mencari solusinya. Gitu ya, Bapak Ibu, itu salah satu contoh. Nah, jadi semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara, ya. Biar mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, seorang murid, contohnya di sekolah, seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademiknya, ya, mungkin kebutuhannya akan penguasaan itu tidak terpenuhi, ya, di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba menaruh orang lain di lapangan bermain, gitu ya, atau bahkan menyakiti temannya secara fisik. Nah, sebagai guru, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang kepada murid tersebut untuk membuat pencapaian yang berarti, ya, karena setiap murid itu pasti mempunyai potensinya masing-masing, sehingga seorang guru wajib menggali potensi tersebut, ya, agar siswa menjadi lebih baik lagi. Nah, di sini belajar menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada dalam diri kita, ya. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Nah, selanjutnya di sini ada motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi itu apa, Bu? Keinginan, dorongan. Ya, di sini ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita bahas satu-satu, Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Ya, ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Ya, biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hubungan atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi
bagian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Nah, posisi motivasi ini nanti merupakan motivasi yang bersifat eksternal, ya, karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi yang ini adalah merupakan motivasi internal. Muncul dari dalam diri sendiri, muncul dari kesadaran diri sendiri, bukan karena takut hukuman, bukan karena imbalan atau penghargaan, tapi muncul dari keinginan sendiri karena ingin menghargai diri sendiri. Gitu. Dulu kita lanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu posisi kontrol. Salah satu pakar pendidikan mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat pada murid, memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Glasser, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama sebagai penghukum, 2 sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi sebagai teman, yang keempat posisi sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Kita lihat Bapak Ibu, ya, kita bahas satu persatu. Ini yang pertama posisi penghukum. Nah, seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik, ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, di sini guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "Awas, ya, kamu selalu saja salah." Kemudian selalu pasti kamu yang terakhir. Ini adalah salah satu contoh kalimat-kalimat yang biasa diucapkan oleh seorang guru dalam posisi penghukum. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia sendiri. Itu ya. Kemudian yang kedua, posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut ya dibandingkan posisi sebagai penghukum. Nah, pembuat rasa bersalah akan menggunakan cemhingan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, ya. Membuat cemhingan namun tetap orang lain merasa tidak nyaman, ya. Diceramahi istilahnya. Gitu. Kemudian bersalah atau rendah diri, kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini biasanya, ya. Kata-kata yang keluar dari seorang pembuat rasa bersalah biasanya seperti ini. "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu." Itu salah satu contoh kalimat yang biasa keluar dari posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. "Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, ya?" Kemudian, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ya, suaranya lembut, ya, tapi tetap tidak nyaman dan membuat mereka merasa bersalah. Ya. Jadi, murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya.
terjalin antara guru dan murid. Ya. Biasanya kata-kata yang keluar dari guru yang posisinya sebagai teman, yaitu contohnya seperti ini. Ayo bantulah demi ibu ya. Gitu, ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Kemudian sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Itu adalah salah satu contoh ya kalimat-kalimat atau pernyataan-pernyataan yang dilakukan oleh seorang guru yang memiliki posisi sebagai teman. Di sini ada hal negatifnya, ada ya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Jadi hanya kepada guru itu yang menganggap dia seorang teman. Ya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Kemudian posisi sebagai pemantau. Ya. Contoh memantau artinya mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Ya. Ini contoh pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh seorang pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ini seorang pemantau ya. Jadi seorang pemantau sangat mengajarkan perhitungan ya. Catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker ya, slip catatan, data cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Dan yang kelima adalah seorang manajer. Nah, ya, ini contoh pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh posisi kontrol seorang manajer. Apa yang kita yakini? Ya, ini kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Kemudian, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian, contohnya lagi, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Yaitu sebagai manajer. Jadi yang bagus itu posisi kontrol seorang guru adalah memposisikan diri sebagai seorang manajer. Nah, ini tadi ya sudah dibahas penghukum nada suara tinggi. Ya, bahasa tubuhnya matanya merotot biasanya gitu ya. Marah ini ya. Merotot dan jari menunjuk-nunjuk atau menghakimi, ini biasanya penghukum ya. Nah, contohnya selamat pagi, pasti terlambat gitu ya, gitu ya. Hasilnya seperti apa? Kalau guru memposisikan diri sebagai penghukum, hasilnya pada murid apa? Kemungkinan murid marah dan berdendam atau bersifat agresif, malah lebih agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya untuk melampiaskan amarahnya. Ya, lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu, ya, dan akan mengorek tindakan tersebut dengan bangku, ya, atau merusak bannya supaya bocor, gitu. Ya, itu salah satu hasil yang dari siswa apabila guru menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum, ya. Dan yang lebih parahnya mungkin ketika keluar sekolah murid akan menjadi pendendam kepada guru tersebut. Nah, yang kedua, membuat rasa bersalah. Ini nada suaranya mengulas, halus, sedih, ya. Bahasa tubuh merapat pada anak usia lesu. Ya, itu hasilnya seperti apa? Yang posisi sebagai kontrol, murid
inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri atau orang lain. Kemudian posisi kontrol sebagai teman, nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Ya. Hasilnya seperti apa? Perasaan murid? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ya, ini dampak positifnya. Nah, hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Ya, ini tadi sudah dibahas. Kemudian pemantau. Nada suara datang, bahasa tubuhnya formal. Formal, ya. Berwibawa istilahnya ya, berwibawa. Nah, ini salah satu contohnya. Guru, adik, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak? Guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan dalam terlambat? Kata adik, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Kata guru, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal kelas untuk menyelesaikan tugas yang ketiga. Ya. Nah, bagaimana perasaan murid? Ya, kalau guru memposisikan seperti ini, murid akan memahami konsekuensinya harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Ya. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Gitu. Jadi mereka tetap merasa tidak nyaman. Gitu. Jadi kalau begitu guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Gitu ya, itu tugas seorang guru kalau posisinya sebagai pemantau. Nah, yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Contohnya, guru, adik, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Kata adik, tahu Pak, jam 7. Guru, ya, jadi kamu terlambat. Nah, kira-kira
Nah, bagaimana cara pembentukan keyakinan sekolah ya di kelas? Nah, ini keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal ya yang sudah kita sebutkan tadi di awal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibentuk dalam bentuk positif. Yang seperti apa yang positif itu? Jadi ada pernyataan negatif, ada pernyataan positif. Contoh pernyataan positif itu seperti apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Itu adalah contoh pernyataan positif. Yang negatifnya seperti apa? Pernyataan negatifnya. Jangan buang sampahnya. Kata-kata jangan, ya itu salah satu contoh pernyataan negatif. Jadi keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak ya, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Jadi ketika ibu bapak akan membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, ya ini prosedurnya, ya prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid untuk bersurat pendapat. Ya, jadi keyakinannya berasal dari murid itu kan diri. Ya. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid dan kemudian nanti ditempel di papan tulis. Ya. Kemudian gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh. Seperti yang tadi contohnya, buanglah ketika anak jangan membuang sampah sembarangan. Kita ganti menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Ya. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas ya, yang sudah dilihat oleh semua warga kelas. Nah, materi selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Nah, ini dalam menangani masalah-masalah yang terjadi pada siswa. Ini ada segitiga restitusi. Ya. Tahapan-tahapan dalam segi restitusi yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Ya. Nah, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ya. Kita kembali lagi Bapak Ibu. Yang pertama, dalam segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Nah, ini bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya. Nah, ini jadi seorang guru bisa mengatakan kalimat-kalimat ini ketika menangani permasalahan-permasalahan pada anak. Contoh, berbuat salah itu tidak apa-apa, gitu ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Contoh lagi, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Tuh, salah satu contohnya. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah
siapa yang benar. Jadi solusi dari permasalahan ini, contohnya kamu berhak merasa begitu. Contoh lain, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu adalah salah satu pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh seorang guru dalam posisi menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respons secara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari sikap tindakan. Ini salah satu pernyataan yang dilaksanakan oleh seorang guru ya dalam fase validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik, tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak lanjut. Ya, mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik ini seperti bertentangan dengan aturan yang ada, namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ya. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Contohnya seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu salah satu contoh pernyataan. Nah, ini adalah salah satu pengalaman saya dalam penerapan budaya positif. Ibu, bapak, ya, ini sudah tersedia gambar-gambar. Kemudian, nah ini adalah salah satu penanganan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu guru, di sini ada salah satu pengalaman saya dalam melakukan penerapan segitiga restitusi pada siswa. Bagaimana penanganan tadi bisa? Kamu tahu nggak kenapa kamu dipanggil ibu?
mempraktekkan segitiga restitusi ini atau budaya-budaya positif ya.